Aliansi Rakyat untuk Keadilan dan Kesejahteraan Indonesia, ARRUKI, Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, LP3HI, serta Almasaki Biru mengajukan permohonan pra-peradilan. Permohonan itu berkaitan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam operasional PT KKT yang dinilai merugikan negara. Di mana sidang pra-peradilan perdana berlangsung hari ini, Senin, 14 Oktober 2024, yang dipimpin Hakim Tunggal, Aris Siswanto, di PN Balikpapan dengan agenda pembacaan permohonan pra-peradilan. Namun sidang ditunda dan dilanjutkan kembali pada Rabu, 16 Oktober 2024, dengan alasan jawaban pihak Kejari Balikpapan sebagai termohon belum siap. Ditemui selepas sidang, Wakil Ketua Umum ARRUKI, Munari, menyatakan bahwa pra-peradilan ini diajukan sebagai bentuk protes atas lambatnya proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Balikpapan. Menurutnya, pada tahun 2021, proses hukum telah berjalan dengan penggeledahan dan pengumpulan barang bukti yang dilakukan secara intensif. Bahkan, pada tahun 2022, Kejaksaan Negeri Balikpapan sempat mengisyaratkan akan segera menetapkan tersangka, namun hingga saat ini hal tersebut belum terrealisasi. Munari menambahkan bahwa pra-peradilan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait kelanjutan kasus dugaan korupsi di PT KKT. Munari menjelaskan, selain mencari kejelasan kasus korupsi di PT KKT, pra-peradilan ini bertujuan meningkatkan pengawasan keuangan negara dan mencegah kebocoran anggaran. Advokat dari Boyamin Saiman Rea IKN Law Firm, Anwar Sadat, juga memberikan pandangannya terkait permohonan pra-peradilan ini. Anwar menyatakan, pra-peradilan ini bertujuan mendorong proses hukum agar dugaan korupsi di PT KKT kembali ditangani dan tersangka segera ditetapkan. Lebih lanjut, Rizky Dwi Cahyo, yang juga merupakan advokat dari Boyamin Saiman Rea IKN Law Firm, menyoroti kejanggalan dalam penanganan kasus ini. Kami melihat ada kejanggalan, prosesnya cepat masuk penyidikan, yang berarti sudah ada tindak pidana. Namun, tersangka yang dinanti tidak pernah ditetapkan, ujar Rizky. Dengan pra-peradilan yang diajukan ini, ARRUKI, LP3HI, dan Almasaki Biru berharap bahwa proses hukum dapat kembali berjalan dan dugaan korupsi di PT KKT tidak dibiarkan menggantung tanpa kejelasan. Sebagai informasi, pada Februari 2021, Kejaksaan Negeri Balikpapan melakukan langkah awal dengan penggeledahan di beberapa lokasi untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi ini. Tim penyidik menyita sejumlah dokumen terkait penerimaan pendapatan dari PT KBA, perusahaan yang bermitra dengan PT KKT, yang ditransfer ke rekening PT KKT. Penggeledahan tersebut dilakukan di kantor PT KKT di Karyangau Kilometer 13, Balikpapan Barat, serta di beberapa lokasi lain yang terkait dengan operasional pelabuhan. Lebih lanjut pada 24 Februari 2021, Kejari Balikpapan juga menggeledah 3 lokasi, yakni kantor KSOP Kelas 1 Balikpapan, kantor Pelindo 4 di Pelabuhan Semayang, dan kantor PT KBA di Batu Ampar, Balikpapan Utara. Penggeledahan ini bertujuan memperkuat bukti dugaan penyalahgunaan kewenangan PT KKT dalam pengelolaan terminal peti kemas yang dialihfungsikan untuk bongkar muat batu bara. Meskipun penggeledahan telah dilakukan dan sejumlah dokumen penting disita, proses hukum terkait kasus ini tampaknya berjalan lambat. Hingga 2024, penanganan kasus tersebut masih menggantung, mendorong ARRUKI, LP3HI, dan Almasaki Biru mengajukan pra-peradilan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.